Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fuji Rahmadi MA mengajak kepada sahabat YouTube semuanya, mari sama-sama kita dukung channel YouTube FKSMM agar lebih bermanfaat dan memperluas jaringan dakwah di dunia maya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati sahibul bait, pengurus BKM yang hadir pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati dan yang kita muliakan Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Beliau sebagai ketua FKSMM yang sangat tangguh dan luar biasa, gak diragukan lagi oleh jamaah Semencirim. Nama masjid aja satu desa hafal, gak bawa kertas ngabsen satu-satu. Saya yakin Ustadz Hendro sudah pernah mengisi di masjid yang disebutkan tadi. Ya, ini kan prasangka baik. Tapi kalau memang Ustadz Hendro pun belum pernah ngisi di masjid yang disebutkan tadi, berarti memang parahlah BKM-nya. Masa udah di absen nggak pernah ngisi, ya kan Pak? Ya, kalau saya biasanya hafal dengan masjid yang saya pernah ngisi. Ya, tapi Ustadz Hendro luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Hendro sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Insya Allah nggak nambah istri. Kemudian yang kita hormati umarok kita di sini, Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri, Kepala Desa 3 periode, calon anggota Dewan beberapa tahun yang akan datang, ya, atau calon bupati sekalian. Alhamdulillah saya senang karena masih ingat nama saya. Tadi udah nengokin mukaku dulu. Iya. Karena alhamdulillah beliau selalu bersama dengan kita. Mudah-mudahan desa Semencirim ini semakin maju dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh ketua BKM yang hadir hari ini. Ya, tadi di absen saya tengok satu masjid ada yang tunjuk tangan 10 orang. Tapi ku tengok juga tadi ada yang satu BKM 1 orang. Ya, itu ketuanya lah itu. Ya, tapi alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak lupa tim Satgas ini ya. Alhamdulillah selalu mengawal kebersamaan kita. Hari ini alhamdulillah kita bertemu di hari ke-26
bulan Zulqaidah tahun 1443 Hijriah. Saya mengingatkan saja, lebih kurang 3 hari ke depan kita sudah bersiap-siap untuk bersih-bersih secara jasmaniah. Karena bagi siapa yang sudah berniat untuk berkurban atau bahkan sudah mendaftar kurban, mulai tanggal 1 sampai waktu kita berkurban, berlakulah larangan memotong kuku dan memotong rambut. Berlakunya larangan ini supaya apa? Ini hikmah ya. Jangan ditanya dalil nanti. Ini hikmah. Hikmahnya supaya kita masuk bulan Zulhijjah, kita sudah membersihkan diri secara fisik. Makanya berlakulah larangan memotong kuku, memotong rambut dari tanggal 1 sampai waktu kita berkurban. Jadi kalau demikian berarti yang sudah berniat kurban, nah ini harus diperhatikan dengan baik. Dalam mazhab Hanafi, larangan ini hukumnya haram. Berarti haram memotong kuku dan memotong rambut. Tapi dalam mazhab Syafi'i, larangan ini hukumnya makruh. Ya, jadi bagi kita yang kurban, ya, ini diperhatikan dengan baik. Hari ini saya tidak membahas tentang kurban. Hari ini pembahasan saya berat. Ya, karena ceritanya tentang warisan. Membahas inilah yang paling gak enak. Karena yang kita bahas ini gak ada. Ya. Jadi kita ini membahas misalnya 1 miliar. Entah mana 1 miliarnya. Ya. Kalau saya biasanya diminta untuk membagi warisan, itu sering. Tapi ujung-ujungnya ya memang bagi-bagi aja. Nggak dapat bagian Pak Ustaz? Enggak. Ya. Kenapa? Tugasnya hanya membagi-bagi. Ya. Karena memang masalah warisan ini masalah yang sudah ini apa namanya ya, macam langka orang bisa memahaminya. Dan dalam hadis juga ilmu yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah itu tentang warisan. Makanya sekarang banyak nih Pak yang bilang, Allah udahlah ngapain bingung kali tentang ilmu warisan, wes bagi roto wae. Ada orang tua yang bilang, nih ngeri nih warisan ini. Daripada nanti anak-anak kita berantem semua, dah sebelum meninggal, bagi aja dulu. Tapi mindsetnya harus tahu, kalau sebelum meninggal dibagi, itu namanya bukan warisan. Ya, itu namanya hibah. Kalau belum dikasih, tapi sudah dihibahkan, dengan syarat kalau udah meninggal baru dikasih, itulah istilah baru yang kita sebut dengan hibah wasiat. Hibah wasiat itu hibahnya bersyarat. Ini kau punya kalau ayah sama emak sudah meninggal. Nah ini, cuman anaknya bingung di mana naruh suratnya ini ya kan ya. Ya, kenapa? Karena sudah disuratkan namun belum diserahkan kepemilikannya. Nah, pilihan-pilihan yang seperti ini nanti kan jadi pertanyaan. Apa boleh atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan. Sebelum jadi pertanyaan, saya jelaskan dulu tentang ilmu mawaris itu dulu, ilmu faraidnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu faraid itu disebut juga dengan ilmu waris yang membahas tentang warisan. Ingat, membahas tentang warisan. Jadi kalau nggak ada warisan, nggak ada bahasan ini. Jadi jangan awak nanti banyak cakap tapi warisannya nggak ada. Ustaz, aku mau nanya nih tentang warisan. Pasti yang kutanya, ada nggak hartanya? Ya, karena nanti udah capek awak cakap, ya memang Ustaz yang Ustaz bahas itu betul. Dan memang hartanya nggak ada nih Pak Ustaz nih. Ya buang-buang waktu lah awak. Makanya ada rukun ilmu waris.
Ya, rukun mewaris itu ada 3. Pertama ada tirkah, harta peninggalan. Ya. Kemudian yang kedua ada yang meninggal. Dan yang ketiga ada ahli waris. Kalau 3 ini ada, baru dibahas. Tapi kalau 3 ini nggak ada, nggak bisa dibahas. Ya nggak bisa lah Pak. Wah, hartanya banyak Pak Ustadz. Ya, kutanya udah meninggal? Belum Pak Ustadz. Nah, kalau belum meninggal berarti nggak ada pembahasan tentang warisan. Makanya meninggal dulu. Iya. Si anaknya bilang, ayahku lama kali meninggalnya. Iya. Kayak mana lah tiap pagi dia olahraga, ngajak Pak Kades pula keliling-keliling. Nah, ya, ada yang jogging lah, ada yang sepeda pagi, ya kan? Ya, macam-macam. Ini lama kali meninggalnya. Ya. Tapi kalau belum ada yang meninggal, ya belum bisa. Ada yang meninggal, ada hartanya, tapi nggak ada ahli warisnya. Ya ini juga tidak bisa dibahas dalam perspektif ilmu waris. Orang nggak ada ahli warisnya, mau dikasih ke siapa? Nah, maka nanti kalau seandainya tidak ada ahli warisnya, jadi hartanya kemana Pak Ustadz? Ada rumahnya besar, nggak ada ahli warisnya. Maka masuklah dia ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau kita sekarang namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Di provinsi ada, di kabupaten juga ada. Nah, ke situ nantinya. Jadi nggak dibahas tentang warisan lagi, karena nggak ada ahli waris. Ya, nggak ada ahli waris. Tapi kalau ada ahli warisnya satu aja, bisa dibahas. Ya, nanti baru sisa hartanya kemana? Nah, itu nanti kita cerita beda. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini bahas warisan, ilmu waris kalau ada 3 yang ini. Kalau sudah ada yang meninggal, nah coba telusurin, ada nggak hartanya? Kalau sudah ada yang meninggal, ada hartanya, telusuri, ada nggak ahli warisnya? Ya, biasanya Bapak Ibu, kalau banyak hartanya, itu banyak ahli waris yang datang. Ya. Biasanya kalau yang meninggal itu banyak duitnya, yang dari Papua pun turun gunung. Ya. Tapi kalau yang nggak ada hartanya, yang dari Tembung pun malas datang. Sholat goib di Tembung. Ya, kenapa? Karena kalau udahlah nggak usah datang. Ya. Artinya apa? Memang warisan ini ngaruh. Orang gara-gara warisan juga bisa gaduh. Gara-gara warisan keluarga bisa pecah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini perlu juga kita pahami. Tapi saya sesungguhnya enak kalau membahas warisan ini tanya jawab. Karena kalau sifatnya memaparkan begini nih, nanti rasanya case-nya itu tak sesuai, sama seperti saya mengada-ngada. Nanti Bapak Ibu silakan nanya ya. Ya, siapkan pertanyaan. Kita hari ini sampai jam 9. Iya, iya. Enggak lah, aku pun ada jadwal lagi. Ya, tadi mohon maaf saya ngisi dulu tadi Ustaz. Ya, di Jalan Bunga Asoka. Memang di situ masjidnya pokoknya sebelum jam 6 sudah selesai. Enggak boleh lewat jam 6. Makanya aku tadi jam 6 kurang 5 udah siap. Kemarin kan kosong Pak Ari. Ya, jadi kok nggak langsung kemari Pak Ustaz? Sayang. Iya Ustaz ya. Iya. Nah, ini kan amanah ya kan. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti siapkan pertanyaan. Nah, saya di awal kalau cerita ilmu waris ini sebab mewarisi. Kita ini punya asbab kenapa kita bisa mewarisi. Pertama, sebab mewarisi itu adalah hubungan nasab. Ya, hubungan nasab itu berarti keturunan. Yang kedua adalah hubungan perkawinan. Ya, hubungan perkawinan berarti antara suami atau istri. Kalau ada yang meninggal antara janda atau duda. Kemudian yang ketiga adalah wala, memerdekakan budak. Cuman sekarang ini memang ini hampir tak kita jumpai karena di Indonesia
sudah tak ada lagi budak. Yang ada di Malaysia, budak-budak nih. Anak-anak maksudnya. Ya, tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya yang ketiga ini nggak terlalu menjadi pembahasan. Sebab mewarisi ada hubungan nasab. Siapa ini Pak Ustadz? Ya, kalau ke atas ada ayah, ada ibu, atau kakek atau nenek di atas. Kalau di bawah ada anak laki-laki, ada anak perempuan, atau ada cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Itu nasab. Tapi kalau ini hubungan perkawinan, yaitu ada suami atau istri. Jadi sebab mewarisin itu kalau ada hubungan nasab. Kalau tidak ada hubungan nasab, Pak Ustadz, ya berarti jangan ke depan, belakang aja mundur. Ya, karena kita tak punya hak. Ada yang nanya, anak angkat kayak mana? Anak angkat tidak ada dalam bab warisan. Tapi anak angkat itu dalam kompilasi hukum Islam itu bisa masuk tidak pada bab warisan, tapi babnya wasiat wajibah. Ya. Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang wajib diberikan. Bagiannya itu dalam bentuk wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga. Siapa yang menentukan jumlahnya itu Pak Ustadz? Yang menentukan jumlahnya adalah kesepakatan dari ahli waris. Contoh, ini maaf, berumah tangga nggak punya anak, habis itu ngangkat anak. Tapi ingat ya, anak angkat ini memang anak yang diangkat dari kecil. Jangan yang sudah besar. Saya banyak kali ayah angkat saya. Udah berapa orang ayah angkat saya yang meninggal? Aku nggak dapat. Ya, karena diangkat sudah besar. Tapi kalau dari kecil itu anak angkat tuh. Ya, dari kecil, dari bayi, ya itu diangkat. Itu kalau bahasa kita di Indonesia itu namanya adopsi. Bahasa fikihnya namanya hadonah. Hadonah itu artinya adalah pemeliharaan anak. Oke. Kalau anak angkat memang diangkat dari kecil, sudah besar, meninggal ayah angkat atau emak angkatnya, maka si anak angkat punya hak tidak dalam bentuk warisan, tapi punya hak dalam bentuk wasiat wajibah. Bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Oke, berarti yang tidak ada hubungan nasab minggir. Yang tidak ada hubungan perkawinan minggir. Ada Pak Ustadz, aku hubungan perkawinan. Ada yang meninggal Pak, si suaminya meninggal. Ya kan, ada perempuan deket aja dia. Ya. Orang pun heran, ini cerita warisan dia kok deket-deket dia. Rupanya dia istri siri. Ya. Ya. Kayak mana tuh Pak Ustadz? Punya hak jadi itu Pak Ustadz? Ya. Kalau dalam hukum Islam punya. Karena dia istri yang sah. Dari pernikahan yang sah. Kecuali kumpul kebo. Kalau kumpul kebo nggak ada. Tapi kalau dia nikah siri, ya dia punya hak. Cuman dia nanti akan terkena pada ini bukti hukum. Ya, bukti hukumnya nanti ditanya, kau istrinya? Iya. Apa buktinya? Nggak ada. Surat ada? Nggak ada. Karena aku nikah di bawah tangan. Namanya siri. Siri itu kan artinya tersembunyi. Ya. Jadi kalau ada yang mau siri, sembunyi. Ya. Diam-diam Pak Ustadz? Iya. Tapi Ustadz ada cakap nih, ini aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Ya, nikah siri itu diam-diam. Ya. Nggak perlu minta izin Pak Ustadz. Jangan. Minta maaf aja. Ya, karena kawan saya bilang kayak gitu Pak, yang sudah nikah 2, 3 itu Pak. Apa jurusnya saya nggak pernah minta izin. Jadi kayak mana nanti ketahuan? Tinggal minta maaf. Karena kalau minta izin pasti nggak diizinkan. Tapi kalau minta maaf, mau dimaafkan atau tidak itu terserah dia. Hancur kali ya. Iya. Nah jadi bapak-bapak ini
Ini kalau kita secara moral ini agama, kalau ditanya yang nikah siri itu kasih haknya. Ya, tapi kalau secara administrasi negara memang tak bisa. Makanya waktu itu kan sempat heboh ya, nikah siri katanya dipidana katanya gitu kan, karena dianggap mengkebiri hak ya wanita dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya dalam Islam tidak sebegitu ini. Ya. Kita ini kan karena bermazhab ya tak mengakomodir poligami sebenarnya. Ya. Kalau kita bermazhab mengakomodir poligami, pasti tidak mensyaratkan harus ada izin istri. Tapi kita kan mensyaratkan harus ada izin istri. Nah, kita cut ini ya. Nah, ini karena bahasan ini bahaya nih. Mama-mama di belakang ntar lagi pulang lah itu dah. Ini lama-lama ini nggak enak pembahasannya kan. Ya, warisan kok cerita poligami pula. Ya, nggak. Kita cerita ini kan ada hubungan perkawinan. Ya, ada hubungan perkawinan. Jadi kalau dua ini ada, maka ini bisa menjadi sebab kita mewarisi. Tapi kalau yang dua atau tiga ini ada, bisakah dia tidak mewarisi? Jawabannya bisa. Makanya dalam kajian fikih ada sebab tidak mewarisi. Apa sebab tidak mewarisi Pak Ustadz? Ada tiga. Pertama, perbedaan agama. Ya, perbedaan agama tidak mewarisi. Jadi kalau misalnya orang tuanya muslim, anaknya non muslim, orang tuanya meninggal, anak yang non muslim ini tidak berhak mewarisi. Ya. Pak Ustadz kasihan Pak Ustadz? Tidak ada cerita kasihan. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita, naudzubillah ya, entah mana tahu kan ada kasus anaknya murtad. Ya, karena dibawa oleh suaminya, dia pindah agama. Akhirnya apa? Akhirnya kan beda agama sama kita. Kalau sudah beda agama, berarti terhalang baginya untuk mewarisi. Sebab tidak mewarisi. Anak kandung tuh sah, iya. Punya hubungan nasab dia, iya. Tapi karena dia beda agama atau keluar dari Islam, maka dia tidak mewarisi. Yang kedua, pembunuh. Nah ini yang penyakit tadi itu. Dia pengen kali menguasai harta orang tuanya. Tapi orang tuanya lama kali meninggalnya. Ya. Orang tuanya ini pelit. Jadi palak juga dia. Nunggu lama katanya. Nggak nunggu kayak mana. Terakhir, ya haus saya. Ya, haus katanya. Sampai kalau minum, iya ya. Dimasukkan sianida. Ya. Masukkan sianida, meninggal ayahnya, ya, kena racun. Ya. Kalau ketahuan meninggal karena diracun oleh anaknya, berarti anaknya pembunuh. Walaupun itu anak kandung, ya, maka itu menyebabkan dia tidak mewarisi karena dia membunuh orang tuanya. Hubungan perkawinan, suaminya, ya, diracun sama dia. Ya, biar cepat kukuasai dulu warisan ini. Ya, udah kakek-kakek pun lama kali meninggalnya. Rupanya ini bini kedua. Bini pertama meninggal. Habis itu nikah lagi. Dapatnya yang muda. Ya kan? Habis itu tengoknya lama kali dia main game katanya kan. Nah, diracun. Ketahuan yang racun istrinya. Ya, maka Bapak Ibu dia tidak berhak untuk mewarisi, walaupun ada hubungan perkawinan, dia tidak berhak untuk mewarisi. Saya kalau tidak salah waktu itu pernah Farid ya, kejadian yang apa itu, hakim atau apa itu, yang di Sibolangit itu kan. Kan itu kasusnya yang maaf ya, yang setelah ditelusuri saya tidak tahu ya, tapi diduga yang membunuh itu adalah istrinya. Maka kalau terbukti bahwa istrinya yang merencanakan pembunuhan itu, ya, itu istrinya dalam kajian hukum Islam, ilmu waris, istrinya tidak punya hak untuk mewarisi. Karena dia terbukti dengan penuh keyakinan merencanakan pembunuhan itu. Nah itu dia. Berarti ada yang menyebabkan kita tidak mewarisi. Iya. Yang ketiga, budak. Budak ini nggak boleh mewarisi.
Ayah kandungnya, iya, dia budak, nggak boleh mewarisin. Kalau nggak boleh mewarisin, berarti kayak mana Pak Ustaz? Ya, tidak ada lah untuk dia. Kenapa? Karena kalau dia masih sebagai budak, itu semua yang dimilikinya itu menjadi milik tuannya. Kalau kita kasih pun dia duit, kita kasih dia harta warisan, nanti kepemilikannya kepada tuannya. Jadi tidak. Makanya budak itu tidak berhak untuk mewarisi. Walaupun anak kandung, ya, walaupun cucu kandung, tetap yang namanya budak tidak boleh mewarisi. Nah, jadi karena sebab budaknya dia, maka dia tidak berhak untuk mewarisi. Nah, jadi ada sebab mewarisi, ada sebab tidak mewarisi. Itu yang dasar. Kemudian, kalau Bapak Ibu mau nggak pusing, Pak Ustadz, ini sebenarnya yang menjadi ahli waris nih yang paling pokok ada berapa? Ada 5. Ini 5 ahli waris ini kalau ada pasti dapat. Nggak bisa nggak dapat. Ya. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga suami atau istri. Yang keempat ayah. Yang kelima ibu. Nih. Ini 5 ini kalau ada pasti dia akan mewarisi. Ayah dari siapa? Dari yang meninggal. Ibu dari siapa? Dari yang meninggal. Makanya Bapak Ibu, kalau meninggal salah satu, itu sebenarnya dalam hukum waris wajib dibagi. Ya mana tahu nanti yang meninggal itu punya ayah, ayahnya punya hak untuk mewarisin. Kalau yang meninggal itu punya ibu, ibunya berhak mewarisin. Cuman kita ini di lapangan lain pula. Kalau masih meninggal satu, hartanya belum dibagi. Ojo dhisik lah. Mamak ki urip. Ya. Memang secara batin kayaknya betul ini. Tapi secara hukum salah. Ya. Kalau dipahamkan sama anak-anak dan ahli waris yang ada, bisa memaklumi dan bisa memahami atau bisa mengikhlaskan, monggo, nggak apa-apa. Ya, saya secara pribadi, ayah saya sudah meninggal. Ya, kemudian saya kumpulkan semua keluarga. Kakak, adik saya kumpulkan. Kemudian ini kayak mana? Ya, harta ayah ada. Ya, kita mau bagi atau biarkan mama yang ini, ya, menempati rumah dan ada kebun sawit sedikit. Nah, itu biar mama yang manennya. Kalau semua bilang boleh, maka kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang tidak setuju, wajib kita bagi. Saya bilang, saya kasih waktu tidak sekarang, ya, saya kasih waktu beberapa waktu. Silakan ini kan, jangan nanti di belakang cakap yang beda. Kita di depan bilang A, di belakang harus A. Memang itu resiko dalam ini Pak, dalam kaitannya dengan pembagian warisan ini. Akhirnya sepakatlah semuanya, udahlah. Ya, karena mama masih hidup, maka biarkanlah ya mama yang nempati rumah ini dulu, ya, baru kemudian yang selanjutnya ada kebun sedikit, itulah yang dipanen kemudian untuk mama. Ya, sudah sepakat semuanya? Sepakat. Nah, kalau begitu lain cerita. Tapi ada yang punya hak, kita tanya dia. Kalau kita tidak tanya sama dia, kita langsung main babat habis, maka kita akan berdosa. Bisa jadi Pak, walaupun itu mama kita tidak ikhlas, kita tidak ridho karena tidak ditanya. Nah, khawatirnya mama kita dianggap memakan harta anaknya. Anaknya anak yatim, itulah yang disebut memakan harta anak yatim. Bukan pas ada orang meninggal kita minum air putih dibilang memakan harta anak yatim. Ya kan Pak? Ini mindsetnya lain ini kita tengok. Ada orang meninggal dikasih aqua. Dia bilang Pak, nggak boleh kamu minum.
Yang meninggal nih ayahnya, ini ada anak yatim nih. Oh nanti makan harta anak yatim. Terakhir kawan yang haus pun enggak diminum sama dia. Ya Allah. Anak yatim nih. Ya, terakhir enggak minum nih Pak. Tapi kawan yang cakap itu begitu udah sunyi nih, haus dia, minum juga. Ini memakan harta anak yatimnya harus tahu lah maknanya kayak mana. Ya kalau misalnya saya anak yatim, bapak datang ke rumah saya kasih bapak minum, kira-kira bapak minum atau enggak? Bagus. Berarti haus. Ya minum lah. Ya. Masa anak yatim enggak boleh sedekah? Masa anak yatim enggak boleh ini? Yang dikatakan memakan harta anak yatim itu, kalau memang enggak hak kita, ya kita ambil itu makan harta anak yatim. Ini kan enggak. Dia datang ngidangin minum, kasihnya teh, dikasihnya roti, dikasihnya makan lagi. Pak bilang, Pak maaf ya, aku enggak mau makan harta anak yatim. Apa enggak sakit kali hati ini kan? Dalam hatinya, ya Allah, memang parah lah bapak ini. Aku niat sedekah, ya malah dibilangnya, ya enggak mau dia, enggak boleh Pak nolak rezeki. Ya makanya kalau dihidangkan minum aja, tak usah ditanya-tanya ini harta anak yatim atau tidak. Kalau udah haus minum aja, enggak usah banyak cakap. Ya ini kadang banyak cakap minum juga dia kan. Ya ini sedih banget. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Makanya yang 5 ini. Nanti giliran meninggal yang satu lagi. Tadi yang suami kan meninggal, maka ayahnya dapat, ibunya dapat kalau masih hidup. Giliran istri meninggal, ya nanti gilirannya ayahnya, istrinya, mama dari istrinya. Ya, itu artinya apa? Melihat siapa yang meninggal. Nah, makanya Bapak Ibu, ini yang 5 ini, tidak terhalang untuk mewarisin. Kalau ada, pasti dia dapat. Enggak ada menghalangi. Karena kan dalam ilmu warisnya ada hijab. Ada hijab hirman, ada hijab nuksan. Hijab hirman itu yang menghalangi secara total. Pokoknya kalau ada dia kita nggak akan pernah dapat. Itu namanya hijab hirman. Tapi ada hijab nuksan. Hijab nuksan itu ada dia jadi berkurang. Ini kita jatah kita lah kita bilang itu. Itu hijab nuksan. Kalau hijab hirman ini contoh, cucu nggak akan pernah dapat kalau ada anak. Itu hijab hirman namanya. Kakek nggak akan pernah dapat warisan kalau ada ayah dari yang meninggal. Itu namanya hijab hirman. Saudara sekandung, seayah, seibu itu nggak akan pernah dapat kalau ada anak laki-laki. Makanya kadang ada yang nanya, aku pengen kali anak laki. Supaya apa? Kalau ada anak laki, harta kita itu tidak kemana-mana. Tapi kalau nggak ada anak laki, harta kita bisa keluar dari ini keluarga yang inti itu. Makanya anak laki-laki ini hebatnya. Ya. Tapi jangan bilang hidup laki-laki, marahin dia di sana. Ya. Ya, memang Ustaz yang hidup laki-laki. Ya. Ya, kan? Dalam. Ya. Ya iyalah yang hidup laki-laki, orang banyak laki-laki sini. Ya, mak kan enggak ada. Sikit maksudnya ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau hijab hijab hirman itu menghalangi, Pak. Keberadaannya menghalangi kita. Tapi kalau hijab nuksan, contoh, istri seharusnya dapat bagian 1/4. Tapi karena ada anak, maka bagiannya 1/8. Ayah, kalau seandainya nggak ada anak, bagiannya 1/3. Tapi karena ada anak, jadinya 1/6. Ibu juga gitu. Jadi keberadaan ahli waris yang lain itu mengurangi jumlah warisan. Nah, itulah dia. Namanya hijab apa? Hijab nuksan. Hijab nuksan itu hijab yang mengurangi jumlah warisan kita. Tapi kalau hijab hirman asli menghalangi, keberadaannya membuat kita
tidak menjadi ahli waris. Kemudian dalam warisan ada istilah asobah. Asobah ini yang menghabiskan harta. Kalau laki-laki bisa sendirian menghabiskan harta, itulah namanya asobah binafsi. Ya. Kalau perempuan bisa menghabisi harta kalau ada ya saudara laki-lakinya. Anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, berarti itu namanya asobah bil ghair. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, si anak perempuan bisa menjadi asobah, tapi dia harus bersama dengan saudara dari yang meninggal. Namanya asobah ma'al ghair. Jadi kalau perempuan nggak bisa ngabisin harta. Tapi kalau laki-laki bisa menghabisin harta sebagai asobah. Asobah itu artinya menghabiskan sisa. Ya, makanya kalau ada yang makan pas di ujung, ya tinggal sisa-sisanya, nah yang makan tuh namanya asobah. Ya, asobah ini punya resiko. Kalau sisa banyak, alhamdulillah. Ya, kalau sisa sedikit, ya terima aja lah. Itu namanya asobah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kita ini kalau cerita warisan banyak hal yang ini. Kemudian bagaimana cara membaginya? Ya. Kalau cara membaginya, yang namanya warisan itu yang meninggal siapa? Oh, yang meninggal suami. Maka kita lihat dulu. Ini harta yang dikumpulkan ini harta bersama atau tidak? Karena ada gini Pak, orang nikah, dia waktu dia nikah, ya, itu dia buat perjanjian. Nah, perjanjian pranikah. Jadi waktu sebelum nikah dia bilang, "Bang, aku kerja. Hartaku ya hartaku, Bang. Harta Abang ya harta Abang. Tapi Abang wajib menafkahi aku karena aku istri Abang." Nah, ini namanya pemisahan harta. Kalau yang begini ini udah gak ada masalah. Berarti yang dibagi harta masing-masing. Tapi kalau kita rata-rata di sini, saya yakin ya, nggak ada perjanjian itu ya. Nggak ada ya Pak. Kalau nggak ada perjanjian itu berarti namanya harta bersama. Istilah wong Jawa kono kini. Harta bersama berarti cara baginya, hartanya 1 miliar. Nah, ini masuklah kita membayang-bayangkan ini ya kan. Nah, 1 miliar. Ya, biar agak semangat hidup kita Pak bilang 1 miliar itu. Ya, kalau harta 10 juta nggak semangat kita ya kan. Ya. Sikit kali. Kami mau Ustaz Hendra berdua aja nggak cukup. Ya, mau berangkat umroh belum lengkap ya Ustaz ya. Kalau 10 juta. Udah. Gini. Hartanya 1 miliar. Yang meninggal siapa? Suami. Maka pertama dibagi 2 dulu. Bagi 2 berarti 500 juta. Yang 500 juta kasih dulu sama istri yang masih hidup. Yang 500 jutanya lagi Pak Ustadz, itu adalah warisan. Nah, itu yang disebut warisan. Jadi kalau ini warisan, berarti yang dibagi yang mana? Yang 500 juta. Yang 500 juta ini dibagi. Istri dapat lagi. Dapat. Karena dia ahli waris. Bagian dia berapa? Ya tengoklah. Ada anak atau enggak? Ya, kalau ada anak 1/8. Maka bagian istri dapat lagi 500 juta. Ya, itu 1/8-nya dapat lagi istri. Ya. Baru kemudian sisanya ke anak-anak. Nah, nanti kalau ini meninggal, barulah harta dia berarti 500 juta plus 1/8 dari 500 juta. Nah gitu kalau udah meninggal dia. Tapi kalau belum ini dia baginya. Jadi dibagi 2 dulu, habis itu baru yang 500 juta ini kemudian kita jadikan itu sebagai warisan. Pak Ustadz, harta kan nggak semuanya harta bersama. Ada harta bawaan. Harta bawaan itu tidak dibagi 2. Bapak nikah, udah punya rumah. Rumah itu harta bawaan. Ya. Jadi rumah itu tidak boleh dijadikan sebagai harta bersama. Jadi kalau ada yang sudah nikah, maaf yang nikah dia udah punya rumah, berarti rumah itu harta bawaan. Atau dia dapat warisan.
berarti itu masuk dalam kategori harta bawaan. Itu jangan masuk yang dibagi dua tadi. Contoh ya, harta bersamanya 1 miliar, harta bawaannya 100 juta. Berarti yang 1 miliar tadi dibagi dua kan? 500 untuk istri, 500 warisan. Nah, 500 juta ini kan ada harta bawaan lagi yang meninggal ini 100 juta. Berarti tambahkan 500 tambah 100 itu jadi harta warisan. Itulah nanti yang akan dibagi secara akumulasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih, ini baru cerita tentang contoh sederhana. Nanti Bapak Ibu silakan kasih contoh kalau memang ini kita jawab. Baru masalah dalam kewarisan banyak. Awak meninggal, anak masih dalam kandungan. Gimana tuh Pak Ustaz? Ini maksudnya gini, awak meninggal, bini awak hamil. Ya. Kalau awak meninggal, bini hamil, itu anak dalam kandungan itu dihitung ahli waris atau enggak? Maka kalau ini, Bapak Ibu, ini kita lihat usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya di atas 4 bulan, maka dia akan disisihkan warisan untuk dia. Tapi kalau di bawah 4 bulan, maka dia belum mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dalam kajian ilmu biologi dan dalam kajian fikih kedokteran, kita itu kalau menikah, ini kalau menikah ya, berhubungan ya, 40 hari jadi segumpal darah. 40 hari jadi segumpal daging. 40 hari kemudian ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, disitulah dia dianggap sudah bernyawa. Ya, dianggap dia itu sudah sempurna sebagai manusia. Nah, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 120 hari. Berarti 120 hari itu dihitung 4 bulan. Ya. 4 bulan itulah yang menentukan dia dia sebagai ahli waris atau tidak. Tapi kalau di bawah 4 bulan kehamilan, dia belum dihitung sebagai ahli waris. Itu. Bagaimana dengan anak zina? Ini masalah juga. Anak zina itu dia tidak akan mendapatkan warisan kalau ayahnya yang meninggal. Tapi kalau ibunya yang meninggal, maka dia dapat warisan. Karena dalam kajian fikih, anak di luar nikah itu tidak boleh berwali kepada ayahnya dan tidak boleh mewarisi harta ayahnya. Kalau dia anak di luar nikah, kita bilang anak zina, tapi orang kampung bilang anak haram. Ini kejam kali memang. Sampai-sampai di kampung katanya kalau anak haram nggak boleh jadi imam. Terakhir nggak mau dia ngaji. Kenapa? Ujungnya nggak bisa jadi imam. Karena memang maklum apa, ada orang niat ngaji itu supaya juga jadi imam. Minimal imam untuk keluarganya sendiri. Dah. Orang yang bencong kayak mana Pak Ustaz? Iya. Ini perlu dibahas. Ghunsa itu banci. Tapi bukan waria. Kalau waria itu dia perempuan laki-laki seperti perempuan, itu waria. Dia sebenarnya laki-laki, tapi dia berlagak seperti perempuan. Yang dalam kajian fikih yang dimaksud dengan ghunsa itu dia yang punya 2 jenis kelamin. 2 jenis kelamin. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuannya juga ada. Kayak mana cara menentukan warisan untuk dia nih Pak Ustaz? Dia kelamin yang mana ini? Oh, nggak bisa laki aja lah biar banyak bagian kan ya. Oh, nggak bisa. Tengok 2 kelamin itu yang mana yang aktif. Tapi jangan Bapak periksa kali. Ya.
Udah, itu kan mamanya tahu, keluarganya tahu, ya kan? Ya, yang mana yang aktif? Maksudnya aktifnya kayak mana, Pak Ustaz? Yang aktif itu yang dia tempat keluar air seni. Yang aktif yang mana? Buang air kecil itu dia pakai kelamin yang mana? Kalau dia pakai kelamin yang laki-laki berarti dia dihukumkan laki-laki. Tapi kalau dia pakai kelamin perempuan berarti yang aktif perempuan, dia dihukumkan perempuan. Jadi yang khunsa itu yang kayak gitu, bukan yang bencong-bencong itu. Yang mangkal-mangkal di simpang. Tapi semen-semen ini nggak ada ya sama. Nggak ada. Kalau sempat ada, ya ini kita lapor ke Pak Kades maksudnya, biar supaya dibereskan sama Pak Kades atau diamankan. Entah di mana ngamankannya, suka di Pak Kades. Ya ngapain lah kita pening-pening, Pak, biarlah Pak Kades saja yang pening. Ya, tapi kalau suruh gotong royong, tapi gila kita. Ini mau penilaian lagi ya kan? Kalau udah mau penilaian, siap-siap lah Pak, biar harum nama si Mencirim ini. Jangan FKSMM aja yang harum. Ya, ini pengajian harum tuh Pak. Tadi saya habis ceramah, saya bilang, saya ngisi di Semencirim Pak. Saya biasanya kan sarapan kamu. Jam 6 itu Pak, sarapan biasanya. Nah, tapi tadi saya bilang, maaf Pak, saya nggak bisa ikut sarapan. Ya, saya harus ngisi ini. Ustaz, pengajian apa katanya? FKSMM, saya bilang. Ya itu Pak, di Semencirim itu ada pengajian bapak-bapak, ba'da subuh. Ya, itu 400 itu apanya, jamaahnya. Siapa ketuanya? Ustaz Muhammad Hendro Pak. Sekali-sekali undang kemari ya Pak ya. Iya. Slow. Iya. Tapi salahnya aku tadi nggak gitu bilangnya. aduh. Iya. Tapi Bapak Ibu, gitulah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau kita tadi cerita-cerita yang begitu, ini Pak Kades nanti ini. Kalau ada banci-banci itu yang waria-waria itu bereskan, ya, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan ini bahaya, bisa mengganggu. Tapi ada banci yang kreatif, dapat duit banyak ya Pak. Itulah warintil, yang di YouTube tuh warintil, ya, warintil itu yang baru meninggal cerita itu, ya, pemainnya satu meninggal, itu orang mabar tuh Pak. Orang mabar itu warintil. Ya kalau sebenarnya kita nengok ininya ya nggak ini juga, nggak cocok juga. Cuman artinya nggak mangkal dia di simpang-simpang itu. Kan ngurangi kerjaan kades, lurah ya kan. Coba kalau dia mangkal-mangkal, kan jadi pertanyaan sama masyarakat. Pak Kades kok dibiarin aja? Bahaya nanti nih Pak Kades. Nah, jadi maksudnya ya, banci itu Pak dalam fikih itu punya kelamin dua. Yang mana yang aktif? Ya, itu yang menjadi penentu kelamin dia untuk mendapatkan warisan. Lah kemarin Pak Ustadz, maaf ya, ini sebagai contoh. Dorce kayak mana? Dorce itu dalam kajian fikih dia ikut hukum asal. Itu sebagian besar ulama begitu. Cuman kan meninggal dia kan bingung orang. Allahumma ghfir lahu atau firlah. Terakhir ada yang firlahu. Ya kan? Karena awalnya laki jadi perempuan. Jadi ini kalau dihukum waris, walaupun operasi dia, tetap dia dihukumkan dengan hukum asalnya. Makanya kalau dia terakhir kan jadi perempuan itu ya. Udah laki lagi. Ya asal laki-laki, habis itu kan jadi perempuan. Meninggal? Belum lah perempuan. Udahlah, nggak usah dibahas lah itu. Nah, jadi gini maksudnya hukum asalnya apa? Laki-laki. Makanya kalau ditanya nanti bersentuhan dengan dorce,
Ya. Itu kalau dia perempuan boleh. Ya kalau kita memaknakan dia itu laki-laki tak boleh lah. Nah, jadi kalau kita yang laki-laki ya memaknakan dia laki-laki ya boleh. Cuman wujudnya sekarang udah kayak perempuan Pak Ustaz. Nah itu. Ini masalah kelamin ini juga berbahaya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Maksudnya kalau kita misalnya jumpa yang kayak gitu-gitu, nah kita harus pahami ya bahwa itu bahagian dari permasalahan dalam pewarisan. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan. Yang selanjutnya ada yang mafqud, hilang, merantau ke Malaysia, nggak balik-balik kayak Bang Toyib, ya. Nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang, ketahuan identitasnya, tiap bulan jelas kirimannya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Mama bilang nggak apa-apa, yang penting jelas ngirimnya. Ya. Tapi ini selama pergi lost kontak, ya nggak tahu suaminya di mana, info dari kawan-kawan yang bareng sama dia juga nggak tahu keberadaannya di mana, sampai sekian lama. Berapa lama Pak Ustadz itu dinyatakan dia mafqud atau hilang? Dalam kajian fikih itu lebih kurang sekitar 4 tahun. Kalau dalam proses pencarian selama 4 tahun dia nggak dicari-cari, nggak dapat, maka dia mafqud. Kalau mafqud hilang, dianggap dia sudah meninggal dunia. Maka ketika di rumah dia meninggalkan harta, bolehkah ahli warisnya membaginya? Boleh, karena dianggap hilang. Rupanya tahun kelima balik pula dia. Kalau balik gimana Pak Ustaz? Tinggal bilang sama bapak itu nggak rezeki bapak lah. Kenapa? Karena harta warisannya sudah dibagi. Nah, ini dalam kajian kajian fikih banyak lagi masalah yang terkait dengan pewarisan. Bapak Ibu, ada lagi yang dalam bentuk kalalah. Ya, dia tak punya ahli waris macam tadi. Nah, itu sudah selesai lah ya. Dan beberapa permasalahan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini sedikit saja ini memberikan wawasan untuk kita terkait dengan hukum waris atau ilmu waris yang kita pahami di dalam syariat Islam. Ingat ya Bapak Ibu, hukum waris ini dalam kajian fikih untuk menyelesaikan masalah yang tak terselesaikan. Kalau Bapak Ibu sepakat bagi rata, boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi kalau ada yang tak sepakat, wajib kembali ke hukum waris. Karena hukum yang seadil-adilnya itu adalah hukum waris. Makanya Bapak jangan protes sama orang Padang. Orang Padang bagian laki-laki sama perempuan mana yang lebih besar? Bapak jangan protes. Kita di sini bagi rata, nggak ada masalah. Orang itu lebih banyak perempuan, kok kita permasalahkan? Bagi rata itu kenapa kok boleh? Atas dasar kesepakatan. Ya orang itu lebih banyak bagian perempuannya karena sudah adat kebiasaan, kemudian kesepakatan, nggak ada masalah. Dulu saya S2 sempat mau nyusun tesis terkait dengan hukum waris di Minangkabau. Pergi saya Pak ke Padang, Mbak. Sampai Padang, balik nggak jadi aku neliti. Mikir, Buya Hamka yang sudah lama, yang menjadi ikonnya Sumatera Barat, seorang ulama besar yang pernah menjadi ketua MUI pusat, beliau saja tak ada masalah. Ya, apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang biasa-biasa ini. Berarti kan hukum itu tidak ada masalah. Masa kita bagi rata boleh, orang itu bagi seperti itu nggak boleh? Ya boleh lah. Ya, karena kesepakatan sosial. Makanya saya salut dengan orang Minang itu. Saya baca jargon orang Minang itu adat basandi, syarak basandi, kitabullah. Berarti apa yang diijtihadkan orang Minangkabau itu insya Allah sudah sesuai dengan syariat. Nah, dan tidak meleset. Jadi bapak-bapak, kalau kita sepakat bagi rata, bagi rata.
Tapi kalau ada satu orang saja yang tak sepakat, yang masuk dalam kategori ahli waris, nggak sepakat ini kalau bagi rata, maka bapak ibu wajib mengembalikannya kepada hukum waris. Hukum warisnya berarti bagian laki-laki 2 kali lipat dibandingkan bagian perempuan. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengkaji ini memang mengkaji hal yang sangat sulit, ya, apalagi memang kajian ini dianggap nggak menarik, karena kajian ini Pak Ustadz menarik kalau kita punya harta. Kalau nggak punya harta kayaknya kurang menarik ini Pak Ustadz. Makanya kalau dengar ceramah ini kurang semangat, berarti nggak ada hartanya. Iya, karena udah nggak mikir, ala mumet, oh nggak enak duitku kok. Mangan aja susah kok mikirin warisan. Ya. Tapi saya yakin yang dengarkan gini, itu udah mikir dia tuh. Iya juga ya. Nanti tanahku yang sini kayak mana, yang ini mobilku kayak mana, lembuku kayak mana, yang ini. Ya, yang luak-luak. Ya, nggak enak kali ceramah. Ya, kalau ini temanya nggak menarik, jangan salahkan saya, salahkan Ustadz Hendro. Karena Ustadz Hendro yang nyuruh aku. Ya, tapi Bapak Ibu tetap ya, ini harus kita sama-sama pahami. Supaya nanti gini Pak, jangan salah paham loh Pak. Ada ahli waris Pak, meninggal keluarganya, kemudian dia bilang, ini kita bagi lagi warisan. Langsung Pak keluarga yang lain bilang apa? Memang kau ya, gila harta kau. Padahal yang bilang bagi warisan itu salah atau enggak? Enggak salah dia Pak. Dia benar itu Pak. Ya, tapi kenapa di masyarakat asalkan ada keluarga yang bilang, oh Kak atau Bang ini harus dibagi ini warisan, langsung dibilang, kau gila harta kau katanya. Ya, warisan aja kau pikirkan. Padahal yang dia bilang itu benar. Ya, tapi jangan nanti pulang dari sini semuanya langsung bilang bagi harta nih kayaknya. Oh boleh ya. Ya cuman kan janganlah gerakannya semua Pak Kades. Ya nanti ditengok YouTube ada aku ceramain, ini dalangnya sepuji nih kayaknya. Ya. Tapi mereka tak tahu yang melihat YouTube itu karena dalang utamanya adalah ketua FKSMM. Iya. Ya jadi udah awak nggak dapat warisan, awak yang kena batunya. Ya, tapi memang begitu Pak. Ya, kemudian jangan lupa ya sebelum dibagi hutang-hutang bayar dulu. Ya, jangan asing bagi. Hutang wis nggak usah mbok urusin, bagi dhisik. Lah wis dibagi nggak bisa bayar hutang. Cobalah kalau dibagi. Dipotong lagi nggak bisa, potong dulu. Rupanya Ustadz alhamdulillah banyak harta orang tuaku Pak Ustadz. Ya, cuma utangnya lebih banyak dari hartanya. Yang wis lara rezeki. Ya, memang harus dibayar lah utangnya ya kan. Manalah pula kita ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hal yang ya sepertinya penting untuk kita sama-sama pahami supaya kita ini jangan salah paham, ya. Jangan salah paham supaya kita tahu bahwa ada ilmu waris dalam Islam dan itu bisa kita pedomani dalam rangka untuk menjaga nilai keadilan dalam keluarga. Itu saja, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.